Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku semua. Mari kita lanjutkan program pembuatan remote robotik untuk sesi kedua. Dalam video kedua ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat program yang pada pertemuan pertama atau video pertama kita sudah membuat desainnya. Untuk yang video kedua ini kita akan membuat program agar desain ini bisa diinstalkan di HP dan bisa digunakan untuk menjalankan robot. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama, pemrograman nanti dapat dilakukan dibuka di blog ya, di blog ini yang nanti akan kita lakukan pemrograman di sini. Namun sebelum melakukan pemrograman perlu kita memberi penamaan dari masing-masing komponen ini agar memudahkan bagaimana untuk selanjutnya kita membuat programnya, karena di sini seperti tombol-tombol ini kan masih sama. Agar nanti bisa digunakan pemrograman dengan mudah, maka kita kembali ke desain. Oh ya, untuk yang ini jangan tidak lupa kita tambahkan dengan indikator bagaimana kalau Bluetooth itu sudah tersambung dengan perangkat, maka ini kita tambahkan satu label ya, satu label di sini. Kemudian antara label dengan kita kasih spasi menggunakan image, kita kasih tingginya mungkin sekitar 15. Kemudian yang ke atas ini akan saya turunkan menjadi 15 juga. Nah, kemudian setelah itu dari masing-masing komponen itu kita beri nama, kita namai. Yang pertama untuk indikator label ini kita kasih nama hasil Bluetooth ini dengan cara klik tag label 2 sehingga label 2 ini sudah aktif. Kemudian pergi ke bawah, di sana ada rename. Rename kita tekan klik, maka di sini kita namai hasil Bluetooth. Bluetooth ini, terus kita oke. Maka secara otomatis di sini namanya hasil Bluetooth, sehingga ketika nanti kita pergi ke blog, maka di sini namanya sudah berupa hasil Bluetooth, jadi tidak berupa tag-tag lagi atau label, sehingga dengan demikian untuk memudahkan pelaksanaan pemrograman. Kemudian yang kedua, sari Bluetooth ini adalah loudspeaker ya. Speaker mungkin bisa kita ganti atau kita rename, atau mungkin biar gitu aja juga tidak masalah, atau mungkin bisa kita kasih nama sari Bluetooth juga boleh di rename, sari Bluetooth. Kita oke. Terus tombol-tombol juga kita namai. Ini adalah kita namai maju. Terus itu yang stop kita rename jadi stop. Sedang yang mundur kita rename jadi mundur. Sedang yang kanan kita namai, kita rename kanan. Sedang yang kiri kita rename juga kiri. Kita oke. Sehingga dengan demikian ini sudah berubah, yang tadi bottom sekarang sudah berubah menjadi nama, sehingga dengan demikian ketika kita nanti mau memprogram, maka di sini sudah jelas, oh ini tombol maju, tombol mundur, tombol stop, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita melakukan programan ada penambahan komponen. Yang pertama adalah clock ya, clock diambil dari sensor. Kemudian clock ini kita klik terus di drag masuk ke dalam. Nah, di sini sudah ada penambahan clock. Kemudian
Yang berikutnya adalah untuk media. Media kita ambil komponen yang text to speech. Nah, text to speech ini gunanya itu adalah untuk mengubah teks nanti menjadi suara, sehingga ketika kita tekan tombol maju maka akan keluar suara atau bunyi suara maju gitu. Ini nanti digunakan menggunakan text to speech. Nah, baik, kita lanjutkan langsung pemrogramannya. Yang pertama, kita membuat koneksi ya, koneksi Bluetooth kita ke perangkat, yaitu di list speaker atau cari Bluetooth. Tadi sudah kita rubah menjadi cari Bluetooth, kita klik ya. Kemudian di sana ada cari Bluetooth after picking dan before. Jadi di sini sebelum, jadi before. Kita klik, kita tahan, kita agak ke dalam. Kemudian ketika kita tekan nanti akan menghasilkan daftar list daripada Bluetooth. Maka di situ kita mengubah list speaker ya, list speaker atau cari Bluetooth. Cari Bluetooth ini yang bentuknya tag ya, bentuknya tag ya, di sini tag. Nah, Anda cari yang tag, ini title, ini tag. Kemudian yang dirubah adalah daftar Bluetooth, maka di sini kita ambil yang Bluetooth ya, Bluetooth. Oh ya, Bluetooth belum ada, maka di sini masih perlu tambah lagi komponen yang namanya di connectivity. Jadi untuk koneksi itu Bluetooth, di connectivity itu Bluetooth client, kemudian di Bluetooth client sudah, maka kita kembali ke desain. Maka sekarang di sini sudah ada Bluetooth client. Kemudian kita klik. Nah, di Bluetooth client kita ingin mengambil alamat, maka di sini kita ambil yang Bluetooth client address and name. Nah, sehingga dengan demikian ketika nanti kita tombol itu kita klik, maka pada list itu akan muncul daftar Bluetooth yang ada. Nah, baik, mungkin bisa kita peragakan, di sini mestinya kita ambil Bluetooth ini, kita tampilkan dulu daftar HP. Nah, ini yang HP saya tampilkan di sini. Kemudian kita all companion ya. Baik, untuk app installer ini kita setting dulu ya, setting biar selalu di atas. Di sini di general, di ini run on top, always on top, jadi selalu di atas. Oke, nah biar nanti kelihatan. Nah, kemudian kita scan, kita cari aplikasi kita, yaitu nah ini Meet AE2 Companion, kita klik. Kemudian maaf, ini WiFi nya belum diaktifkan, berarti belum diaktifkan, maka saya aktifkan dulu. Kita ngambil WiFi yang paling kuat, kemudian kembali lagi, kita scan, kita tentang dulu, kita scan. Nah, kita scan. Wah, ini maaf menutup, ini saya tutup dulu aja, saya tutup dulu, ini saya perkecil dulu ya. Nah, sambil menunggu di sini bisa kita lihat hasilnya bahwa cari Bluetooth kalau kita tekan maka akan keluar daftar Bluetooth. Mungkin aktif Bluetoothnya bentar.
Bluetoothnya sudah aktif. Kenapa ini munculnya di sini? Ya, kita lihat di sini. Cari Bluetooth. Cari Bluetooth. Oh, di sini maaf bukan tag ya, tapi elemen. Coba kita kembali lagi. Kita ulang lagi sekali lagi. Kita tutup semua, kemudian kita ulang lagi. Nah, ini sudah. Kemudian ketika kita tekan cari Bluetooth, maka yang keluar sekarang adalah elemen. Ini adalah data Bluetooth yang ada, yang nanti bisa kita pilih Bluetooth mana yang kita koneksikan. Mungkin Bluetooth robot sudah tertampil di sini, tinggal nanti kita pilih. Saya perkecil dulu, kita lanjutkan programnya. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita nanti memilih elemen Bluetooth yang sesuai, yaitu dilanjutkan adalah bagaimana untuk menampilkan di sini cari Bluetooth mestinya yang sesudah, jadi after picking. Di after picking ini nanti untuk mengoneksikan, yaitu di sini Bluetooth akan dikoneksikan, yang sudah dipilih dikoneksikan ke perangkat, maka di situ pakai logika jika. Nah, di sini di kontrol, di sini di elemen kontrol paling atas ini kita ambil elemen jika. Jika Bluetooth terkoneksi, dia akan dikoneksikan. Jadi di sini Bluetooth, di sini connect address. Nah, ini connect address. Kalau connect address diambil dari list speaker atau mungkin cari Bluetooth. Cari Bluetooth di situ, cari Bluetooth selection. Cari Bluetooth selection, misal selection. Nah, ini kemudian list speaker elemen yang atasnya tetap tampil, maka ini diduplikat saja, yaitu. Nah, ini sudah, jadi koneksi Bluetooth sudah, tinggal mengubah bagaimana nanti tag yang ada di atasnya ketika Bluetooth sudah tersambung. Di sini akan berubah tulisannya tersambung. Nah, itu caranya adalah clock. Jadi ketika clock berjalan, itu paling atas clock timer, itu jika Bluetooth sudah tersambung apa yang dilakukan, kan begitu. Jadi ini jika Bluetooth is connected, nah di situ, di sini ada dari Bluetooth is connected. Nah, ini is connected. Jadi kalau Bluetooth sudah tersambung, yang dilakukan adalah mengubah tulisan. Jadi tulisan yang atas tadi, label tadi ya. Jadi hasil Bluetooth ini diambil, tapi di sini yang diubah ke tagnya. Ya, tagnya mau ditulis apa? Kita tulis Bluetooth tersambung. Kita ambil tag ini, tag, kemudian paling atas di sini ada kosong, kita sana, kita kasih nama Bluetooth tersambung. Nah, mungkin juga bisa kita mengubah warnanya. Ya, warnanya di sini
hasilnya di sini hasil Bluetooth kita ambil salah satu, tapi untuk tag color mungkin ketika tersambung warnanya hijau atau biru, jadi di sini color, ada tarik color, nah ini mungkin biru. Sebaliknya jika tidak tersambung maka tulisannya merah, maka dari sini untuk menambah itu berarti jika tersambung then dan kemudian apa kan gitu. Kemudian kalau tidak tersambung maka di situ sebaliknya, berarti kita ambil else ya. Jadi ketika itu kita klik warna biru ini, else kita masukkan, maka di sini akan muncul satu lubang pemrograman, yaitu tinggal copy aja. Ini diduplikat kaki bawah, ini diduplikat juga dikasihkan bawah, yang ini tersambung diganti terputus, jadi nanti Bluetoothnya tulisannya akan berubah terputus. Terus color tagnya kita buat merah, jadi ketika tidak tersambung warna merah. Nah ini kita membuat koneksi Bluetooth sudah. Sekarang kita lanjutkan fungsi tombol. Fungsi tombol berarti di sini ada tombol maju, tombol stop, tombol mundur, dan tombol kiri. Yang pertama kita tombol maju. Nah, di situ ada beberapa pilihan. Yang kita pilih adalah yang when maju klik, artinya ketika tombol maju diklik apa yang dilakukan, kan begitu. When maju klik, jadi ketika tombol maju diklik apa yang dilakukan. Nah di sini yang dilakukan satu, Bluetooth mengirim. Jadi di sini Bluetooth mengirim data. Ini sentek yang paling bawah ya, warna biru ungu terbawa. Mengirim data yang dikirim apa? Kode. Nah kode itu misalkan ini kita kasih kode maju boleh, A boleh, kita kasih yang paling mudah aja pakai A besar gitu aja, A besar. Kemudian untuk mengetahui itu sudah maju, maka di tag hasil tag ini, ini hasil Bluetooth ini kita ambil tagnya. Di sana akan tertulis, dibuat tulisan supaya nanti tulisannya dirubah. Di sini adalah robot maju, jadi robot maju. Kemudian bisa kita tambah juga untuk suara ya, itu di sini text to speech, di sini adalah text to speech. Nah, kata apa yang akan diucapkan, nah itu copy aja, yang ini copy, sehingga ketika tombol itu ditekan Bluetooth maju. Nah, Bluetooth maju. Mungkin bisa kita coba, kita kembali. Nah ini kalau tombol maju ditekan, robot maju. Nah ini robot maju. Terus di bawah ada tulisannya error, ini karena belum tersambung dengan Bluetooth, robotnya ya. Nah, robot maju itu dipulih dari tulisan ini. Kalau tulisannya diganti robot, misalkan diganti robot akan maju, jadi tidak harus sama dengan ini. Maka ketika nanti ditekan tombolnya, robot akan maju. Nah, robot akan maju. Jadi mengubah tag ini menjadi suara. Nah kemudian untuk tombol-tombol yang lain itu cukup mudah pembuatannya, yaitu dengan cara cukup di
duplikat. Jadi diduplikat. Jadi duplikat ini caranya klik kanan di bagian kuning, duplikat, maka di sini akan terjadi 2. Nah, kenapa keluar tanda silang merah? Ini menandakan bahwa ini ada 2 fungsi yang double. Jadi ada satu tombol untuk 2 fungsi, maka ini tidak boleh. Maka untuk selanjutnya kita misalkan kita rubah menjadi tombol mundur. Mundur. Nah, maka di sini sudah hilang. Ini untuk maju, ini untuk mundur. Nah, yang kita rubah mundur mungkin kita ganti dengan kode B. Terus di sini Robert, tagnya Robert mundur. Nah, terus di sini kata maju kita ganti mundur. Sehingga dengan demikian ketika tombol mundur kita tekan, ya, kita tekan, robot akan mundur. nah, Robot akan maju. Robot akan mundur. Robot akan maju. Robot akan mundur. nah ini hasilnya kan. Nah, kemudian yang lain juga sama, tinggal duplikat saja untuk mempercepat pekerjaan. Misalkan putar kanan itu T. Di sini adalah robot belok kanan. Di sini robot belok kanan. Namun di sini ada 2 silang lagi karena ini mundur, ini juga mundur, ini diganti kanan. Nah, kanan. Terus yang kiri sama, duplikat lagi. Nah, ini ganti kiri. Terus ini kita ganti D. Nah, terus di sini belok kiri. Terus di sini belok kiri. Belok kanan sudah, belok kiri sudah. Maju mundur, tinggal satu tombol yaitu stop. Nah, ini stop. Ini kita rubah menjadi stop. Nah, di sini kita kasih nama E. Di sini robot kita ganti tulis berhenti. Nah, terus yang bawah juga sama, kita ganti berhenti, kita buang, kita ganti berhenti. Nah, selesai kah? Cepat ya, selesai juga. Nah, coba kita peragakan. Kalau di sini untuk mencari daftar Bluetooth, ini tombol maju. Robot akan maju. Robot akan mundur. Robot belok kanan. Robot belok kiri. Robot berhenti. Nah, Anda perhatikan ketika ini maju, ya, ketika maju, Robot akan maju. ketika maju nanti di sini akan berubah menjadi maju ini. Robot akan maju. Nah, tapi berubah lagi menjadi putus karena apa? Belum tersambung. Atau sebaiknya di sini kita kasih tanda lagi di sini, mungkin besar gitu. Kita desain lagi. Kita coba, kita desain lagi agar tagnya tidak tergabung dengan ini. Mungkin kita tambah komponen lagi, satu tag. Mungkin tagnya di sini kita kasih layout aja, layout horizontal di bawahnya. Terus komponennya agar tidak berdekatan kita kasih spasi, pakai ini kita kasih tinggi 50. Oke, terus untuk program karena di sini tidak kelihatan, supaya kelihatan maka kita kembali ke screen. Terus di sini di scroll ini diaktifkan.
sehingga dengan demikian ini bisa di scroll ya, di scroll. Nah ini kita buat rata full parent, terus nanti tagnya kita center atas bawah, kemudian tingginya kita buat 50. Nah terus warnanya mungkin kita buat warna oranye. Terus labelnya nanti di tengah sini, ini kita kasih mungkin 20 volt. Nah ini kita namakan kita rename ya, ini menjadi data tombol. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke blok, maka masing-masing tag ini kita rubah. Ini menjadi untuk yang di tombol ya, di tombol maju tadi. Oh ini maju. Ini menjadi kita rubah menjadi data tombol. Ini juga kita data tombol. Kita pilih data tombol. Kita mulai data tombol. Ini sama. Nah, sekarang ketika kita jalankan mestinya yang sini akan berubah. Kita coba. Robot akan maju. Nah, ketutupan ini ya. Nah, robot maju. Ini robot belok kanan. Robot belok kanan. Nah, robot belok kanan. Robot belok kiri. Yang ini robot mundur. Robot akan mundur. Kemudian yang tengah stop. Robot berhenti. Nah, selesai sudah untuk membuat aplikasi yang digunakan untuk mengendalikan robot. Untuk langkah selanjutnya nanti pada video berikutnya adalah untuk membuat file APK untuk video yang kedua. Untuk video yang kedua ini mungkin saya akhiri, dan tolong diperhatikan dalam pembuatan program ini tadi. Apabila masih kesulitan nanti bisa diputar ulang, dan pada tugas nanti akan kita letakkan beberapa pertanyaan yang nanti terkait dengan penjelasan yang saya terangkan secara video ini. Maka tolong diperhatikan dengan baik-baik. Nanti ada beberapa pertanyaan untuk tugas yang nanti Anda kerjakan dan Anda kirim ke Google Classroom. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk video yang kedua ini saya akhiri. Terima kasih.